Sinteyong akhirnya resmi mengumumkan 24 nama yang akan berlaga di 2 laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Terdapat beberapa perubahan seperti dicoretnya Yance Sajuri karena cedera, digantikan oleh Malik Rizaldi yang tampil bagus bersama Madura United musim ini. Kemudian yang paling membuat happy adalah resminya Kelvin Verdong menjadi WNI dan bisa langsung didaftarkan. Meskipun pada akhirnya masih ada satu proses lagi, yakni menunggu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di ACC oleh FIFA. Nah, publik sendiri sejatinya beberapa masih ada yang kecewa. Karena Martin Paes akhirnya nggak bisa join di round 2 ini, karena masih harus menyelesaikan urusannya di CES. Namun dengan skuad yang sebagian besar diisi pemain dari liga luar negeri, membuat publik optimis tim Garuda bisa melangkah ke round 3. Di satu sisi, media Vietnam sendiri merasa agak gimana gitu, terutama usai menyaksikan sekali lagi proses naturalisasi super cepat yang dilakukan oleh PSSI ke Kelvin Verdong. Begitu pula dengan Irak. Namun yang paling menarik tentu saja reaksi dari publik Belanda yang kini bisa melihat ada 10 pemain berdarah Indo-Belanda di dalam 24 daftar pemain yang dipanggil oleh Coach Shin. Publik tanah air kini benar-benar merasa sangat optimis skuad Garuda bisa memastikan lolos ke round 3. Mau itu menang atas Irak ataupun Filipina, yang penting hasil akhirnya lolos ke round 3. Tentu saja harapan itu pasti sangat mendasar. Di mana itu membumbung tinggi usai melihat daftar 24 nama yang resmi didaftarkan PSSI untuk 2 laga tersebut. Tercatat dari 24 nama yang ada 14 pemain abroad yang mengisi skuad ini. Itu berarti lebih dari 50% timnas Indonesia kini banyak diisi oleh pemain yang main di luar negeri. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin 5-10 tahun lalu nggak pernah terbayangkan oleh publik tanah air. Hayo loh, ngaku aja. Melihat daftar pemain yang ada, jelas sekali lagi harapan itu nyata adanya. Dan menurut kabar terbaru, kalau Kelvin Verdong dan Jay Ises yang sebelumnya nggak ikut uji tanding kala melawan Tanzania, dipastikan bisa bermain di laga krusial tersebut. Jika Bang Jay kemungkinan masih bisa dimainkan melawan Irak meskipun di babak kedua, Kelvin Verdong sepertinya yang dikonfirmasi Coach Shin baru bisa main ketika melawan Filipina nanti. Jay baru sampai di Indonesia, jadi saya akan cek dulu kondisi sang pemain seperti apa. Setelah itu baru diputuskan Jay bermain atau tidak. Sementara Kelvin bisa didaftarkan untuk pertandingan tanggal 11. Jadi untuk melawan Irak belum bisa dimainkan. Ucap Coach Shin, dilansir dari Sport Detik. Sementara itu, media Vietnam The South 247 merasa nggak habis pikir dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Bagi mereka, dengan skuad Indonesia yang sekarang benar-benar membuat gap antara Vietnam dan Indonesia makin jauh. Terlebih media tersebut juga nggak lupa menyoroti proses kilat naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, seperti yang baru aja dilakukan kepada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong awalnya masih belum yakin bisa bermain untuk timnas Indonesia karena harus menyelesaikan prosedur. Namun menurut informasi terkini dari PSSI, Kelvin Verdong akan debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Itu sangat cepat. Tulis laporan di South 247. Selain Vietnam, publik Belanda pun juga merasa nggak habis pikir dengan manuver cepat PSSI dalam mengambil pemain keturunan, terutama dari negara mereka. Pasalnya di tim U20 yang kemarin main di Kowloon Cup, total ada 5 pemain diaspora Indo-Belanda. Dan di tim senior ada 10 nama yang merupakan pemain Indo-Belanda. Terbaru, media oranye Indonesia pun tak lupa memberikan selamat atas resminya Kelvin Verdong menjadi WNI melalui ucapan di kolom komentar postingan Erick Thohir. Gak ketinggalan, media-media lain pun juga turut memberikan reaksi atas ini semua.
Di sisi lain, pelatih Irak Jesus Casas yang juga merasa kagum dengan manuver kilat PSSI dalam melakukan naturalisasi, plus agak kepo juga gimana caranya membuat pengakuan jujur terkait timnas Indonesia yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia akan bisa lolos ke round 3 kualifikasi karena banyak faktor, mulai dari kedalaman skuad yang jauh lebih bagus serta bermain di kandang sendiri. Membuat pelatih asal Spanyol tersebut yakin kalau Indonesia nggak akan kesulitan meraih minimal 3 poin dari 2 laga sisa termasuk saat melawan Irak itu sendiri. Saya pikir Indonesia punya peluang besar untuk lolos putaran selanjutnya dan lolos otomatis ke Piala Asia. Mereka hanya butuh 3 poin lagi dan bisa lolos ke putaran selanjutnya. Saya harap mereka akan lolos. Saya pikir ini akan jadi pertandingan sulit karena saya pikir Indonesia adalah tim yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Indonesia adalah tim yang terus berkembang dan tim yang kuat. Tentu kami datang ke sini untuk meraih poin penuh dan menang di pertandingan ini demi penggemar kami. Ucap Jesus Casas dalam konferensi pers. Ya, pada akhirnya kini menarik ditunggu kira-kira permainan seperti apa yang akan diterapkan oleh Coach Shin di laga versus Irak ataupun Filipina. Jelas apapun itu, yang terpenting adalah meraih 3 poin di antara 2 match tersebut. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Jesus Casas, kalau Indonesia sendiri punya peluang untuk itu, karena ya emang tim ini faktanya jauh lebih bagus, minimal dari sisi kedalaman skuad. PR-nya tentu saja masalah komunikasi, finishing, dan pastinya rumput GBK yang semoga nggak hancur lagi kayak pas melawan Vietnam beberapa bulan lalu. So, buat semua elemen timnas Indonesia, selamat berjuang dan semoga diberikan hasil terbaik. Dan oh ya, buat Coach Shin, turunkan pemain terbaik siapapun yang siap. Gak usah mikirin 60% gak jelas itu. Karena baru ini loh, jujur. Kami dengar ada wakil rakyat yang request pemain ke timnas harus seperti apa. Tapi ya wajar, dan pasti Coach Shin gak bakal kaget juga. Karena ya inilah salah satu bukti kekayaan Indonesia yang beraneka ragam dan jarang ada di negara manapun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster di